Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apa alasan dia yang gak mau balik lagi sama kamu. Jadi mungkin kamu baru putus nih sama seseorang, terus kamu tuh ngajak balikan gitu, tapi dia nggak mau gitu. Apa sih, kenapa sih, apa sih alasannya gitu? Kita akan lihat prediksinya, karena mungkin kamu masih sayang banget ya, jadi kamu tuh kayak ngajak dia tuh balikan gitu. Kenapa sih gitu, alasan dia nggak mau balikan tuh kenapa? Oke, jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apa alasan dia ya nggak mau lagi balik sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman nih baru selesai sama hubungan seseorang gitu, terus kamu tuh masih sayang banget sama dia gitu, kamu masih belum bisa ngelupain dia banget gitu. Mungkin kamu sering ngajak dia balikan, tapi dia tuh kayak nggak mau, kenapa gitu. Kamu kayak bertanya-tanya ada apa sebenarnya ya. Di sini kita akan lihat sebenarnya kenapa dia nggak mau balikan sama kamu, karena mungkin dia saat ini sudah punya pasangan, atau mungkin orang yang saat ini sedang dekat sama dia gitu. Jadi itu alasan yang membuat dia tidak mau balik sama kamu. Karena di sini orang itu tuh bagi dia tuh menarik banget gitu. Dia bisa cantik, bisa tampan gitu. Kayak menarik banget perhatian dia gitu. Orang ini tuh bisa dibilang sosok untuk dia tuh sebagai sosok yang lebih baik dari kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru selesai hubungan sama seseorang, tapi kamu minta balikan tapi dia nggak mau. Kamu kayak bingung alasan dia kenapa, padahal kamu tahu kalau dia tuh cinta sama kamu. Memang perasaan itu masih ada, dia belum bisa untuk ngelupain. Tapi memang di sini dia lagi deket sama seseorang yang mungkin membuat suasana hati dia tuh lebih ke nyaman gitu, lebih ke seneng, lebih ke bahagia gitu. Dia mampu melupakan kamu tuh dengan cepat gitu, hadirnya orang baru ini. Sebenarnya kalau menurut aku sih titik utamanya tuh karena memang ada orang baru gitu. Bukan alasan apa-apa ya, bukan karena keuangan, bukan karena finansial, tetapi memang ada orang baru di dalam kehidupan dia gitu. Jadi dia kayak semangat sama orang ini udah gitu. Dia sudah kayak tertarik sama orang ini gitu. Apalagi terlihat orang ini mungkin ramah sama dia. Orang ini memiliki pesona atau keanggunan yang cukup menarik perhatian dia. Itu yang mengalaskan dia tidak mau balik lagi sama kamu. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa sedih, kamu ngerasa kehilangan, kamu ngerasa bener-bener kayak di titik yang terpuruk saat ini, karena kamu tuh cinta, tapi rasa sayang kamu tuh kamu menempatkan pada orang yang salah di sini. Kamu sayang, kamu masih cinta, tapi perasaan kamu tuh salah, kamu menempatkan pada orang gitu. Kamu menempatkan pada sosok orang yang tidak mau berjuang. Kamu menempatkan perasaan pada seseorang yang mungkin di titik yang orang yang mudah untuk jatuh cinta gitu, mudah untuk tertarik sama lawan jenis gitu. Itu yang membuat kamu saat ini tuh kayak pengen balik tapi dianya nggak mau gitu. Ya sebenarnya aku lihat di sini masih seperti rasa sayang cinta kamu tuh masih besar banget gitu, tapi kamu membiarkan perasaan itu terus ada, terus mengalir. Nah itu salahnya kamu gitu. Kamu menempatkan rasa sayang cinta kamu tuh sama orang yang salah. Orangnya saat ini tuh udah nggak mau lagi sama kamu gitu. Dia nggak mau lagi balik sama kamu lagi gitu. Kamu menempatkan hati itu yang salah. Itu yang membuat kamu saat ini sedih, kehilangan. Karena mungkin kamu berpikir ketika kamu ngajak balikan, dia tuh mau balikan sama kamu lagi gitu. Padahal di sini dia sudah menemukan sosok yang lebih baik daripada kamu gitu. Orangnya udah membuat dia nyaman,
dia sudah ambisi sama orang baru ini gitu, dia sudah cinta, bukan cinta sih, lebih kayak ada chemistry yang tertarik, membuat dia tuh tertarik sama orang ini gitu. Jadi percuma kalau kamu minta balikan lagi, kamu ngajak dia untuk balikan, percuma. Kamu yang akan tidak dihargai gitu. Bisa jadi dia akan berkata-kata kasar ke kamu biar kamu tuh ngejauhi dia gitu. Ya walaupun di sini yang aku lihat kamu tuh kayak ngerasa dia tuh sosok cahaya untuk kamu gitu. Kamu kayak ngerasa kehilangan tanpa dia. Cuma ya itu tadi, kamu percuma di titik yang sedih, terpuruk, kamu percuma di titik yang kehilangan, karena dia nggak akan mau kembali lagi sama kamu. Kedepannya pun sama. Jadi kalaupun mungkin kayak saat ini kamu terluka banget sama dia, kamu kayak ngerasa benci banget sama dia ya, karena mungkin kamu udah berkali-kali minta balikan tapi dia nggak mau ya. Kamu nggak bisa juga untuk memaksakan perasaan dia gitu. Daripada dia mengiyakan untuk balikan sama kamu tapi ujung-ujungnya kamu dimanfaatin, lebih baik yang mana? Lebih baik dia jujur sama perasaannya, karena memang dia ngerasa sudah tidak ada kecocokan lagi sama kamu gitu. Dia ngerasa di hubungan ini selalu ada konflik, setiap hari komunikasi atau bertemu selalu aja ada konflik. Dia kayak nggak ngerasa nyaman udah di hubungan ini, makanya dia nggak mau balik sama kamu gitu. Sebenarnya sama orang baru ini bukan karena dia cinta-cinta banget ya, karena masih baru gitu, baru bertemu, baru kenal, baru deket gitu. Bukan karena cinta-cinta banget atau kegilaan banget, bukan. Tetapi dia tuh ngerasa ketika balik lagi sama kamu, dia ngerasa pasti akan ada konflik lagi, dia ngerasa pasti akan ada pertengkaran lagi, permasalahan lagi. Itu alasan dia yang nggak mau balik sama kamu gitu. Jadi yang menurut aku saat ini mungkin kamu yang ngerasa sedih, kesepian, kamu butuh sosok dia gitu, kamu menunggu dia untuk balik sama kamu gitu. Ya menurut aku percuma gitu, semuanya akan sia-sia. Memang kalau ada usaha, doa itu nggak ada yang sia-sia ya, semuanya pasti akan ada hasilnya. Cuma kalau hatinya nggak mau, dipaksakan, ya kita nggak tahu jodoh ya, jodoh rezeki maut itu sudah ada yang mengatur itu. Cuma energi dia ke kamu tuh udah nggak ada lagi, kayak chemistry dia ke kamu udah nggak ada, seperti rasa yang gimana sih pengen memiliki kamu banget atau ambisi itu nggak ada. Tapi kalau rasa sayang, cinta tuh ada, cuma dia hanya memendam aja gitu, dia membiarkan aja perasaan itu dan tidak ingin berjuang atau ingin kembali tuh nggak ada gitu. Jadi ya menurut aku saat ini ya pilihan ada di diri kamu ingin tetap terpuruk, sedih, kehilangan, atau kamu bangkit gitu. Ya memang sih sulit gitu, tapi kalau dijalani, kalau terbiasa ya kamu akan bisa gitu. Orang bisa tuh karena terbiasa. Kecuali kamu memang nggak mau bergerak, kamu mau mikirin dia, terus kamu berusaha dengan ngejar-ngejar dia, terus semakin kamu ngejar dia, dia akan semakin ilfil sama kamu, dia akan semakin ngejauh dari kamu gitu. Jadi mending nggak usah, daripada harga diri kamu nggak adanya, kamu diinjak-injak, lebih baik nggak usah gitu. Jadi itu alasan yang membuat dia tuh tidak ingin kembali sama kamu, karena dia ngerasa udah nggak ada kecocokan lagi, lagian juga dia lagi deket sama seseorang, dan dia juga nggak ada chemistry sama kamu lagi gitu. Dan dia juga kayak ngerasa hubungan ini tuh selalu konflik, selalu masalah, selalu ada aja masalah. Dan dia tuh capek di titik yang berantem, capek di titik yang balik lagi, berantem balik lagi gitu. Jadi itu alasannya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang merasa readingan ini untuk kamu ya. Iya, keputusan ada di diri kamu ya. Langkah apa yang terbaik untuk diri kamu gitu. Kalau kamu merasa ingin ngejar-ngejar dia, ya siap-siap aja. Dia semakin ngejauh dari kamu gitu. Karena semakin kamu kejar, semakin kamu ngajak balikan, terus komunikasi, terus teleponin dia, terus nemui dia, dia semakin ilfil dan dia akan semakin ngejauh gitu. Hubungan kamu, komunikasi kamu gak akan baik gitu. Ya tapi terserah kamu ya, semua keputusan ada di diri kamu. Kalau menurut kamu dia nggak akan balik lagi sama kamu kejar juga dia nggak akan balik, ya nggak apa-apa gitu. Kalau ingin ngejar-ngejar gitu, cuma itu tadi nanti kamu jadi bahan gunjingan atau pembicaraan dia sama temen-temennya gitu. Kamu akan jadi bahan seperti ya diremehkan lah sama teman-teman dia, sama teman-temannya nanti pembahasannya gitu. Malu aja, nanti kamu kayak nggak punya harga diri lagi di depan teman-temannya gitu. Itu ya, jadi itu alasan dia yang tidak mau balik lagi sama kamu. Jadi buat kamu memutuskan berpisah itu lebih baik, atau mungkin move on lah gitu ya, itu lebih baik daripada kamu harus kejar-kejar lagi untuk balik lagi sama kamu. Karena hargailah diri kamu sebelum orang lain menghargai kamu. Jangan sampai harga diri kamu tuh hilang karena ya
kamu tadi, yang ketakutan kamu nggak akan bisa ngedapetin pengganti dia karena sayang tadi, karena cinta tadi, ya itu tadi kamu kayak nggak akan ada harga dirinya lagi nanti, ya. Kurang lebih seperti itulah readingan kita, pembacaan kita tentang alasan dia kenapa tidak mau lagi balik sama kamu, ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi perlu saya ingatkan, ini kartu hanya gambaran ya, tidak bisa menjadi sesuatu yang harus terjadi. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke? Dan energinya juga banyak orang. Jadi kalau tidak cocok di kamu berarti bukan untuk kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kali ini. Di sini ada 3 zodiak yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya. Lebih cenderung di 3 zodiak ini, ya. Oke, di sini ada Gemini, ada Cancer, dan Virgo. Aku ulangi ya, Gemini, Cancer, dan Virgo. 3 zodiak yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, ya. Jadi buat kamu yang saat ini ngerasa readingan ini untuk kamu, ya, salah satu cara yang harus kamu lakukan, move on, bangkit, kubur dalam-dalam perasaan kamu ke dia, ya, karena kamu salah menempatkan hati atau cinta pada orang yang salah, ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.